Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita semuanya, sehingga pada awal malam hari ini kita masih bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan insyaallah dengan sholat isya. Di pertengahan dua sholat itu kita isi dengan kajian Al-Quran, dengan satu harapan agar iman dan takwa kita kepada Allah semakin meningkat, sehingga hidup kita semakin berprestasi di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia, sehingga dengan prestasi dunia ini insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah di akhirat nanti, yaitu di surga yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga apa yang telah kita kerjakan, yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, pemimpin yang sangat mencintai umatnya, pemimpin yang telah mengantarkan para sahabat-sahabatnya tertulis di hadapan Allah sebuah kitab penghuni surga, walaupun mereka belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi keinginan kita, dengan bersolawat semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, yang merupakan salah satu syarat masuknya surga bagi orang-orang yang beriman, karena Allah berkenan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita dan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga ketika malaikat hadir menemui kita, Allah telah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya, sehingga kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah, seperti wafatnya para sahabat Rasulullah SAW, tabi dan tabiin dan orang-orang yang alim. Untuk itu marilah kita mencoba untuk senantiasa bercermin diri dengan kehidupan para sahabat, terutama para rasul, para nabi, dan murid-murid para sahabat tabi, dan muridnya lagi tabiin dan seterusnya.
Sebab kalau kita tidak mau bercermin, tidak mau mencontoh kehidupan mereka, maka jelas bingkai kehidupan kita tidak akan sesuai dengan apa yang ada dalam potret kehidupan mereka. Maka pada malam hari ini, marilah kita coba mempelajari kehidupan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam berdakwah ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang dai dan kelompok dai atau kaum muslimin. Dakwah yang bersifat berdasarkan komunitas. Contoh dakwah kalau sekarang dakwahnya orang-orang dai di tengah-tengah kehidupan para artis, itu namanya dakwah komunitas, hanya kelompok tertentu, seniman. Dakwah di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar adalah para teknokrat, seorang yang menjabat pemerintahan, tidak melibatkan masyarakat kecil atau rakyat biasa. Dakwah di tengah-tengah masyarakat petani, nelayan khusus, pedagang khusus dan sebagainya. Dan ada dakwah yang bersifat umum. Masing-masing dakwah pasti punya tujuan, mengajak yang belum beriman kepada Allah untuk mengenal agama Allah, yaitu agama Islam, dan yang sudah mengenal diharapkan semakin kuat imannya, semakin baik ibadahnya, semakin baik dalam hidup di tengah-tengah masyarakat dan bermanfaat. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam masih sedikit, hanya beberapa orang, bahkan didominasi oleh para hamba sahaya, yaitu masyarakat yang strata kelasnya adalah tadinya orang-orang yang hidup sebagai seorang Buddha. Contohnya seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka pun mendapatkan ancaman-ancaman, bahkan siksaan-siksaan sebelum masuk Islam, dan menyatakan diri sebagai orang Islam. Keganasan orang-orang musyrik semakin kuat ketika Islam semakin bertambah jumlah pengikutnya. Maka Rasulullah SAW melakukan dakwah komunitas, yaitu dakwah yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Harapannya dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya kalau tokohnya sudah masuk Islam atau masuk suatu faham, maka di bawahnya akan mudah untuk mengikutinya. Dan itu dilakukan oleh teman saya namanya Endang Suhada Bahri, ketua Dewan Dakwah Indonesia, menerjunkan dai-dai yang memang jiwa-jiwanya tinggi ke pedalaman-pedalaman, ke Irian Jaya, ke Kalimantan. Maka sasaran pertamanya dicari adalah tokoh-tokoh masyarakat di situ. Sehingga sekarang tidak mengherankan kalau di daerah pedalaman sudah banyak orang Islam. Sama pada waktu Rasulullah berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan mereka itu bisa masuk Islam dan bisa mempengaruhi pengikut-pengikutnya masyarakat Mekah, sehingga Islam dengan mudahnya
tersebar. Paling tidak mereka simpati dengan Islam, tidak melakukan kedzaliman kepada orang-orang Islam yang baru masuk. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dalam suatu pertemuan dengan mereka, maka hadirlah seorang yang buta, kedua matanya buta. Siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ketika dalam pembicaraan Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada siapa? Utbah bin Rabi'ah, kepada Syaibah bin Rabi'ah, kepada Abu Jahal, kepada Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum dari strata kehidupan orang biasa, rakyat kecil. Ketika dalam perbicaraan itu instruksi, dia datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini kalau hidayah sudah datang, maka Islam dicari. Dan orang yang mencari Islam sungguh-sungguh akan berkualitas daripada orang yang Islam keturunan, yang tidak mau belajar sama sekali. Maka sungguh kita beruntung kalau sampai malam ini kita bersimpuh di rumah Allah, di masjid, untuk belajar dan belajar sampai mudah-mudahan ajal datang, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu hadir dan menyela dalam pembicaraan Rasulullah dan tokoh-tokoh, Rasulullah agak marah, merasa terganggu, melengos, dan tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum untuk minta diajari tentang keislaman. Karena apa? Rasulullah lebih cenderung daripada melayani Abdullah bin Ummi Maktum, masyarakat yang kecil dan nggak punya pengikut, lebih baik melayani tokoh-tokoh Quraisy. Nah, di sini Allah mengajarkan, ojo seni nyepelekke wong cilik, ojo. Ora mesti wong sing di jabatan kuwi gampang diajak dalam suatu kebenaran. Malah kadang-kadang luwih gampang ngajak wong sing cilik. Wong Jawa jare ongklak-angklik, ora duwe apa-apa, ora duwe bondo, ora duwe pangkat, ora duwe ilmu. Tapi ketika hidayah Allah datang, itu lebih bermanfaat. Ya untung-untung kita bisa berdakwah di tingkat komunitas yang bisa mempercepat proses dakwah Islam. Ketika Rasulullah agak marah, bermuka masam, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita. Ini ono ustadz pancen salah tanpa sengaja, ya dimaafke. Tugasé wong Islam kaya ngono tok, dongake ning dalan sing bener, sing apik, dandani. Ora docah-oco, bukan akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri keliru, tidak sengaja pemikirannya tadi, tapi diingatkan oleh Allah, ditegur. Maka subhanallah, orang buta Abdullah bin Ummi Maktum
menjadikan beberapa ayat Al-Quran turun yang intinya adalah menegur Rasulullah untuk bersikap baik kepada beliau Abdullah bin Umi Maktum. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku bisa dilihat di surat 80 surat Abasa ayat 1 sampai 16, terutama di ayat 1 sampai 10 yang kita bahas. 16 ayat turun karena peristiwa Abdullah bin Umi Maktum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, melengos. Dalam bahasa kita mungkin ora bakal ngurusi, memperhatikan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Makanya kita juga jangan sampai merendahkan derajat orang yang mungkin kita anggap derajatnya lebih rendah daripada kita. Jangan dan jangan. Anja'ul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya dari jauh mencari Rasulullah. Karena nanti Rasulullah itu didatangi banyak sahabat yang jauh dari negeri Mekah dan Madinah, hanya untuk apa? Mengucapkan asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bersyukur kalau kita hidup di lingkungan orang Islam, sehingga kita sudah menjadi orang Islam begitu lahir, insya Allah. Bama yudrika la'allahu yayakka. Rasulullah diingatkan, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia akan menyucikan dirinya dari dosa. Dia datang ingin menyucikan dirinya dari dosa karena perbuatan-perbuatan syirik yang telah mereka lakukan, menyembah berhala. Karena orang tua, kakek nenek moyang mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Ini menyucikan diri. Maka kita diajarkan oleh Allah juga, sucikan diri kita. Ojo rumangsa suci, ojo rumangsa paling apik, paling ojo, pokoknya ojo dumeh. Lebih banyaklah kita introspeksi atas segala perjalanan hidup kita, sehingga kita banyak bertobat kepada Allah, memperbaiki diri dan melakukan amal-amal kebajikan. Mari mumpung masih ada waktu, kesempatan hidup, sucikan diri kita dengan zikir, istighfar, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya yang ringan-ringan. Tapi di sisi Allah sangat tinggi nilainya, keutamaannya, mengantarkan kita ke dalam surga. Ini nanti kalau Bapak mau bercermin dengan kehidupan para sahabat, jauh prestasi yang mereka telah kerjakan dengan kita. Tapi kita menginginkan hidup bisa bertemu Rasulullah SAW di akhirat nanti. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, ingin belajar. Bu, Pak, orang buta saja pengen belajar. Yang pertama mereka pelajari dan ingin dia pelajari bukan ilmu matematika, fisika, kimia dan ekonomi dan sebagainya, tapi ilmu tentang ketuhanan. Siapa sebenarnya Allah itu? Kalau bicara Allah kita nggak selesai dibahas sampai
puluhan tahun. Semakin dibahas semakin ilmu kita semakin sempit. Apalagi kalau kita bicara Asmaul Husna, tentang kebesaran Allah, itu adanya ilmu semuanya. Maka jangan sampai orang Islam puas ilmu yang hanya didapat mungkin maaf dari orang tua atau dari sekolahan. Tapi coba belajar sampai ajal datang. Terutama baca Al-Quran. Jangan sampai orang Islam, keluarga Islam, rumah tak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau rumah kita ingin disinari dengan cahaya, didatangi oleh para malaikat, maka perbanyak rumah itu dengan membaca Al-Quran. Besok kita kupas tentang keajaiban keagungan Al-Quran. Belajar, maka sungguh bersuntung jenengan mau belajar Al-Quran, saya mau menyampaikan Al-Quran saya dengan kemampuan saya, supaya apa? Bareng-bareng anak cucu kita, keturunan kita, kakek nenek moyang kita, kedua orang tua kita masuk surga, dan para tetangga yang mau bersama-sama menuju kepada ketakwaan. Ini penting, Pak. Pengajian itu penting, jangan dianggap sepele. Tuh, diingatkan Rasulullah, mungkin dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nek sinau sing manfaat, ojo sing ra manfaat. Manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk sekarang bangsa dan negara. Ini amma manistagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa? Orang-orang Quraisy. Fa antalahu tasodda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Buatnya bener-bener seneng bisa ketemu tokoh-tokoh dengan harapan tadi mereka masuk Islam dan pengikutnya masuk Islam. Belum tentu. Ini diingatkan oleh Allah. Makanya kalau Rasulullah diingatkan oleh Allah saja sami'na wa ata'na, kita pun diingatkan oleh Allah juga sama. Ojo bantah, ojo wegah, ojo nolak. Rumangsa pinter, rumangsa sugih. Karena maaf, banyaknya orang-orang itu kufur kepada Allah ketika diberi nikmat yang banyak, entah ilmu, entah harta, entah keturunan yang sukses-sukses, entah jabatan, entah namanya disanjung-sanjung dan sebagainya, bisa lupa. Contoh siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, dan banyak tokoh-tokoh negara yang hancur dalam kehidupannya karena sombong. Maka di sini diingatkan dalam surat Abasa tadi, mungkin mereka itu sombong. Maka dikata wa ma alaika alla yayaka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri beriman. Kowe ra salah ra dosa. Layani. Maka maaf dan maaf. Ojo nganti ustad gelem diundang nek amplope akeh duwite. Giliran ora ono, ora melu, pengajian ra gelem teko. Ojo. Sebab apa jamaah pancen ra ono duwite sing nggo ngamplopi. Tapi mereka pengen masyarakatnya, kaumnya, lingkungannya menjadi orang-orang bertakwa. Layani. Nek perlu nggawa dhewe-dhewe. Pak mulih sedekah karo masyarakat sing ra duwe.
bentuk beras, uang dan sebagainya. Dibayani alhamdulillah boleh. Tapi jangan menjadi pemikiran yang seperti itu. Karena hancurnya suatu umat juga ketika tokoh-tokoh agama itu juga berpikir tentang duniawi semata-mata. Ini bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri. Orang diamplopi mangkat. Amplopi alhamdulillah. Itu amplop aja nggo nyate terus mangan enak. Bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, di antara rezeki yang kau dapatkan adalah ada hak orang-orang miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Ini Pak. Oke. Kemudian dinyatakan oleh Allah, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Itu ya, wa wa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah. Apa? Allah itu punya hukum. Apa hukumnya dunia? Kalau salah, maka Allah akan memberikan peringatan bertahap dan mengingatkan untuk bertobat kepada manusia. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Cepat. Karena waktu kematian itu enggak ngerti kapan akan terjadi. Kalau tidak bertobat, tidak mendapat ampunan Allah, maka yang akan dihadapi risiko pertama adalah siksa kubur. Jangan kau bayangkan siksa kubur itu enggak ada seperti orang-orang kafir. Siksa kubur itu ada dan keras, dan berlanjut di akhirat nanti siksa neraka yang lebih dahsyat. Takutlah kepada Allah. Maka Abdullah bin Umar Maktum juga takut kepada Allah. Maka dia segera menemui Rasulullah untuk mendapatkan ilmu tentang agama. Inilah bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa yang perlu kita dapatkan juga, setelah dia mendapatkan ilmu tentang agama, dia beriman dengan sungguh-sungguh. Gak seperti saya, mungkin juga jenengan. Apa? Ketika Rasulullah menyampaikan berita, kabar bahwa orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah, berperang dengan orang-orang yang duduk-duduk, yang tidak mau berperang tadi, sehat kondisinya, terutama orang-orang munafik tadi, maka kedudukan orang yang berperang itu lebih tinggi. Mendengar itu Abdullah bin Umar atau menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah. Kenapa aku sudah beriman tapi tidak bisa berjihad seperti saudara-saudaraku yang berperang dalam perang Badar? Halo Bapak, Ibu. Tidak cukup beriman, tapi berjihad menegakkan agama Allah. Dia ingin berperang, tapi mau berperang dia buta. Ini Pak, makanya surga, jaminan Allah surga untuk Abdullah bin Maktum. Masya Allah, nangis. Maka dia menangis sambil menyampaikan doa kepada Allah, ya Allah, turunkan ayat yang memaafkan aku. Awake dhewe ora melu organisasi santai-santai tok. Wong liya berjuang, ngaji, infak, sedekah, memakmurkan masjid.
bangun sekolah. Coba sekarang dirian sana, Muhammadiyah punya sebuah perguruan tinggi, muridnya 8.000, 80% orang Kristen. Subhanallah. Perguruan di Indonesia, mungkin di dunia, milik orang Islam yang mendidik orang Muhammadiyah, patungan bareng-bareng, sing sekolah bukan orang Islam, rata-rata orang Kristen. Tidak ada paksaan, minimal untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena negeri itu harus diolah oleh orang-orang yang cerdas, berkualitas, berakhlak mulia. Itu tujuannya. Mau masuk Islam, alhamdulillah. Masih banyak garapan kita membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan banyak masalah persoalannya dihadapi oleh pemerintah. Bukan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tapi tugas kita juga ikut. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam satu organisasi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, turunkan ayat yang memaafkan aku. Kudune nek awake dhewe ora melu ning organisasi itu, rumangsa kudu salah. Coba nek kabeh ora gelem mlebu ning organisasi, maaf, NU, Salafi, Muhammadiyah dan organ lain. Terus sapa sih Pak berjuang di negeri ini setelah kita tiada terutama? Maka perlu kita dulu, baru anak cucu kita. Maka diturunkan bapak-bapak, ibu-ibu, ayat An-Nisa ayat 95 yang intinya bagi orang-orang yang uzur, sudah tua, kaum wanita, anak-anak kecil, orang yang sakit termasuk buta, tidak diwajibkan untuk ikut berperang. Nih, tidaklah sama antara orang-orang yang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur, halangan. Abdullah bin Maktum punya halangan, kedua matanya nggak bisa melihat, dengan orang yang bicara di jalan Allah. Maka Abdullah bin Umi Maktum merasa lega, tapi ora cukup lega tok. Nah ini apa? Ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tolong bawa dengarkan, ibu-ibu dengarkan, saudaraku yang masih muda dengarkan. Dia tetap minta, hai Umar, aku mau ikut berperang. Aku buta, gak mungkin saya punya senjata untuk berperang. Tapi berikan aku pengibar benderanya, pengibar bendera perangnya aku. Hebat apa mboten, Pak? Dia minta di barisan depan membawa bendera perang. Dan apa yang terjadi? Dalam perang itu dia gugur dengan bendera dipegang erat-erat dan tubuhnya terkoyak-koyak dengan tombak, dan surga telah menunggunya. Surga telah menunggunya. Ini kenapa kita yang sehat-sehat begini ojo meneh perang, memerangi dirinya hawa nafsu untuk berangkat ke masjid kadang-kadang malah saja susah. Perangi sesuatu yang akan menjadikan kita menjadi orang terlalu manja, yang nantinya akhirnya kita enggak mendapatkan tiket dalam surga. Maka diingatkan oleh Allah bahwa orang yang mati termasuk Abdullah bin Umi Maktum wafat itu tidak sia-sia. Tempatnya surga,
Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 69, 169, supaya kita menyadari wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yuryaqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati, benarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Sehingga disimpulkan rezeki yang hakiki itu ada di sisi Allah. Mudah-mudahan di samping kita mendapatkan rezeki yang baik-baik di sisi Allah untuk anak cucu keturunan kita, juga nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan gambaran Abdullah bin Maktum ini bisa menambah semangat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.